Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihi salam lahir dari rahim seorang wanita bernama Maryam. Banyak orang menuduh bahwa Maryam berbuat zina karena lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Sebelum lanjut, jika berkenan silahkan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Maryam keluar dari daerah pengasingannya untuk menyelamatkan diri serta bayi yang dikandungnya. Maryam semakin merasakan gerak bayi dalam kandungannya. Geraknya semakin lama semakin kuat. Karena merasa sakit, Maryam membaringkan diri. Pada saat itulah lahir seorang anak dari rahimnya. Bayi ini adalah Isa bin Maryam. Setelah melahirkan, Maryam merasa lapar dan haus. Ia menggoyang-goyangkan pohon kurma lalu memakan buah kurma yang terjatuh, dan minum air sungai yang mengalir dekat pohon kurma tempatnya bersandar. Ia bersyukur kepada Allah karena diberikan kemudahan saat melahirkan anaknya. Tempat kelahiran Isa disebut Bethlehem, yang berarti tempat lahir. Kota ini terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Pada saat Nabi Isa lahir, Israel dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Beberapa hari setelah kelahirannya, Nabi Isa dibawa pulang ke kampung ibunya. Penduduk kampung datang untuk melihat putra Maryam. Mereka mencemooh Maryam karena membawa bayi tanpa ayah, menuduhnya melakukan perbuatan tercela, meskipun ia berasal dari keluarga yang terhormat. Maryam tidak merespons tuduhan tersebut, tetapi memberi isyarat kepada bayinya. Tiba-tiba, atas kuasa Allah, Isa yang kala itu masih bayi berbicara kepada orang-orang tersebut. Jawaban ini berhasil membungkam mulut mereka. Begitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya. Nabi Isa dikhitan pada usia 8 hari, sesuai dengan syariat para nabi sejak Nabi Ibrahim. Warga Yerusalem mengenal Nabi Isa sebagai pemuda yang bijaksana, cerdas, berani, tegas dalam mempertahankan kebenaran, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi kebatilan. Sikap dan pendirian ini diketahui oleh Raja Herodus yang berkuasa saat itu. Ia menganggap Nabi Isa sebagai musuh utama yang bisa mengancam kedudukannya. Herodus pun memutuskan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana jahat ini sampai ke telinga Maryam. Oleh karena itu, Maryam segera menyelamatkan putranya dengan mengungsi ke Mesir. Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun. Setelah Raja Herodus wafat, Nabi Isa dan ibunya kembali dan menetap di Nasirah, sebutan Nasrani, orang dari Nasirah, yakni pengikut Nabi Isa, berasal dari nama tempat ini. Ketika berusia 30 tahun, Nabi Isa sering pergi keluar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani, dan mencari pencerahan jiwa. Ketika menuju ke Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk dekat sebuah batu besar. Tiba-tiba ada yang datang menghampirinya, lalu memintanya menjadikan batu besar itu roti. Tapi Nabi Isa tidak mengabulkannya. Kebesaran Tuhan hanya ada pada Allah, kata Nabi Isa. Mendengar jawaban itu, orang tersebut yakin bahwa iman Nabi Isa tetap teguh, lalu dia pun menghilang. Nabi Isa menyadari bahwa yang menghadapinya adalah iblis yang mencoba menyesatkannya. Ketika berada di Bukit Zaitun, Nabi Isa bersujud dan bersyukur karena berhasil melewati godaan iblis. Tak lama kemudian, malaikat Jibril datang padanya, memberikan pesan kenabian dan tugas kerasulannya. Nabi Isa menerima wahyu Allah. Kepadanya Allah menurunkan kitab suci Injil, pembenaran kitab suci sebelumnya, Taurat, dan nubuat tentang akan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang disebut Ahmad. Nabi Isa alaihi salam mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah, membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi, dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Musa. Karena itu, ia berseru kepada Bani Israel agar mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Ia berdakwah supaya mereka bertobat, yakni kembali ke jalan benar yang telah dirintis oleh para nabi sebelumnya. Namun, dakwah Nabi Isa mendapat perlawanan dengan berbagai fitnah dan ejekan. Mereka memintanya untuk membuktikan kenabian serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya. Nabi Isa menunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka, tetapi tetap saja ada yang tidak percaya. Nabi Isa menerima tugas yang berat untuk mengemban amanah kenabian. Mengemban tugas kenabian tidaklah mudah, dan menemui banyak tantangan. Pada saat itu, kaum Bani Israel banyak melakukan penyimpangan. Dosa-dosa telah menjadi kebiasaan dan menganggapnya sebagai kewajaran. Lebih parahnya, para pendeta tidak bisa diandalkan, karena mereka cenderung membiarkan kemaksiatan. Mereka tak segan-segan mengubah ketentuan.
Halal menjadi haram dan haram menjadi halal. Beliau pun memulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran agama kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat. Para pendeta tersebut menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa. Berita Nabi Isa mengajar agama diketahui oleh Raja Herodes. Dia tak percaya akan ajaran-ajaran Nabi Isa dan meminta menunjukkan mukjizat. Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa. Lalu, Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah liat dengan bentuk burung. Kemudian dia meniup burung itu. Atas izin Allah, burung dari tanah liat tersebut tiba-tiba hidup dan terbang. Banyak orang-orang yang berdecak kagum melihat kejadian itu. Tidak hanya itu saja, pada suatu hari Nabi Isa didatangi oleh dua orang yang memiliki penyakit, yaitu tunanetra dan kusta. Berkat izin Allah, orang buta sejak lahir tersebut dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakitnya sirna, tidak ada sedikit pun bekas-bekas penyakit yang nampak menjijikan seperti di tubuhnya sebelumnya. Para kaum Bani Israel yang masih kafir bersekongkol dengan para pendeta untuk mengucilkan Nabi Isa. Beliau memiliki beberapa pengikut dan jumlahnya 12 orang. Mereka terkenal dengan sebutan Hawariyun dan mereka sangat setia kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa melakukan suatu perjalanan dan melewati sebuah padang pasir yang gersang, kering serta panas, masalah pun timbul. Rombongan tersebut kehabisan bekal, dan setiap orang sangat lapar dan haus. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah mengabulkan permintaannya dengan syarat apabila ingkar akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun. Lambat laun dakwah Nabi Isa mendapat sambutan yang sangat besar. Semakin hari pengikut Nabi Isa semakin banyak. Namun ada pihak lain yang merasa dirugikan, yaitu para kaum Bani Israel yang masih kafir dan para pendeta yang tidak terima akan dakwahan Nabi Isa. Rencana diatur sedemikian rupa, tentara pilihan dikumpulkan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa dan segera dilaporkan ke beliau. Mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu murid Nabi Isa bernama Yudas, terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas berkhianat, dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Tentara Romawi langsung menangkap seseorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa, yaitu Yudas yang telah berkhianat. Sebelumnya saat akan ditangkap oleh tentara Romawi, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa, sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret. Tubuh Yudas penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas menghembuskan napas terakhirnya di tiang salib. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi oleh Allah sebelum hari kiamat kelak. Allah akan menugaskan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana di bumi. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya menyampaikan sejumlah hadis Nabi dan salah satunya adalah, telah menceritakan kepadaku Zuhair ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Yala ibnu Mansur, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Bilal, telah menceritakan kepada kami Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum orang-orang Romawi turun di Amakat atau di Dabik, lalu keluar menghadapi mereka suatu pasukan dari Madinah yang terdiri atas penduduk bumi yang terpilih di masa itu. Pada saat mereka saling berhadapan, maka orang-orang Romawi berkata, biarkanlah antara kami dan orang-orang yang telah menawan sebagian dari kami akan perangi mereka. Maka kaum muslim menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan antara kalian dan saudara-saudara kami. Maka kaum muslim berperang melawan mereka. Sepertiga di antara pasukan kaum muslim melarikan diri dan Allah tidak akan menerima taubat mereka selama-lamanya. Dan sepertiga dari pasukan kaum muslim gugur, mereka adalah syuhada yang paling utama di sisi Allah. Sedangkan sepertiga lainnya memperoleh kemenangan, mereka tidak terperdaya selama-lamanya, lalu mereka berhasil mengalahkan Konstantiniyah. Ketika mereka sedang membagi-bagikan ganimah, sedangkan pedang mereka telah digantungkan di zaitun, tiba-tiba setan berseru di antara mereka bahwa sesungguhnya Al-Masih, yakni Dajjal, kini menjadi penguasa bagi keluarga kalian. Maka mereka segera berangkat pulang, padahal berita itu batil, dusta. Ketika mereka tiba di negeri Syam,
maka keluarlah Dajjal. Di saat mereka sedang mempersiapkan diri untuk berperang dan merapikan barisannya, tiba-tiba sholat didirikan. Maka saat itu turunlah Nabi Isa ibnu Maryam, lalu ia menjadi imam mereka. Apabila musuh Allah yaitu Dajjal melihatnya Isa, maka leburlah tubuhnya bagaikan garam yang lebur di dalam air. Seandainya Isa membiarkannya, niscaya ia lebur dengan sendirinya hingga binasa. Tetapi Allah membunuhnya melalui tangan Nabi Isa, lalu Nabi Isa memperlihatkan darah Dajjal yang ada pada tombaknya kepada mereka. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis sejenis dengan waktu yang berbeda. Telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid, dari Abu Nadrah yang menceritakan, kami datang kepada Utsman ibnu Abul Esh pada hari Jumat untuk menunjukkan kepadanya sebuah mushaf milik kami agar dicocokkan dengan mushaf miliknya. Ketika waktu salat Jumat tiba, Utsman ibnu Abul Esh memerintahkan kepada kami untuk mandi. Setelah kami mandi, ia menyodorkan wewangian, maka kami memakainya. Lalu kami datang ke masjid dan duduk di dekat seorang lelaki, kemudian kami membicarakan perihal Dajjal. Tidak lama kemudian datanglah Utsman ibnu Abul Esh. Maka kami berdiri menghormatnya, lalu duduk lagi. Utsman ibnu Abul Esh mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, kelak kaum muslim mempunyai 3 buah kota, salah satunya terletak di tempat bertemunya 2 laut, yang kedua terletak di Hirah, dan yang ketiga terletak di negeri Syam. Lalu manusia mengalami huru-hara sebanyak 3 kali, dan muncullah Dajjal di tengah-tengah manusia, lalu ia menyerang dari arah timur. Mula-mula kaum muslim yang didatanginya ialah yang terletak di antara 2 laut. Maka penduduknya berpecah belah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama mengatakan, kita tetap tinggal dan menentangnya, lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Segolongan yang lain melarikan diri bergabung dengan orang-orang Baduy, dan yang segolongan lagi bergabung ke kota yang berdekatan dengan mereka. Dajjal muncul disertai dengan pasukan sebanyak 70.000 orang yang semuanya memakai mahkota. Kebanyakan pengikutnya terdiri atas orang-orang Yahudi dan kaum wanita. Kaum muslim akhirnya mundur sampai di Aqobah Afyak, lalu dikirimkan ternak unta untuk mereka, tetapi kiriman ternak itu dirampok. Maka hal tersebut terasa sangat berat oleh mereka, dan akhirnya mereka mengalami kelaparan yang sangat dan penderitaan yang sangat parah, sehingga seseorang dari mereka terpaksa membakar tali busur mereka, lalu dimakannya. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba terdengar seruan dari arah pohon yang mengatakan, hai manusia, telah datang kepada kalian pertolongan, sebanyak 3 kali. Maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, sesungguhnya suara ini dari seorang lelaki yang kenyang. Dan turunlah Nabi Isa ibnu Maryam di saat salat subuh. Lalu pemimpin kaum muslim berkata kepadanya, wahai Ruhullah, majulah menjadi imam dan salatlah. Ia menjawab, umat ini semuanya adalah pemimpin, sebagian dari mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Maka majulah pemimpin mereka, lalu sholat sebagai imam. Setelah imam menyelesaikan sholatnya, maka Nabi Isa mengambil tombaknya, lalu pergi menuju ke arah Dajjal berada. Selain itu, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis lainnya perihal turunnya Nabi Isa. Hadis tersebut ini dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, bahwa di malam beliau melakukan Isra, beliau bersua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Lalu mereka memperbincangkan tentang perkara hari kiamat. Mereka menyerahkan jawabannya kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak mempunyai pengetahuan tentang hari kiamat. Kemudian mereka menyerahkan perkara itu kepada Nabi Musa, dan Musa menjawab, aku tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Akhirnya mereka menyerahkan perkara mereka kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa menjawab, adapun mengenai waktunya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Menurut apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku, kelak Dajjal akan muncul pada saat aku memegang 2 buah batang tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah ia bagaikan timah yang kena panah. Isa mengatakan, Allah membinasakannya bila ia melihat diriku, hingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara mengatakan, hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku terdapat orang kafir yang sedang bersembunyi, kemarilah dan bunuhlah dia. Allah membinasakan mereka semua orang kafir, lalu manusia kembali ke negerinya dan tanah airnya masing-masing. Maka pada saat itulah muncul Yajuj dan Majuj. Mereka turun dari seluruh tempat yang tinggi dengan cepat, lalu menginjak-injak negeri kaum muslim. Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu,
melainkan mereka membinasakannya, dan tidak sekali-kali mereka melewati tempat air, melainkan mereka meminumnya sampai habis. Kemudian manusia kembali lagi mengadukan musibah mereka kepada Isa, maka Isa berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Yajuj dan Majuj. Maka Allah membinasakan dan memusnahkan mereka semua, hingga bumi menjadi gembur dan busuk karena dipenuhi oleh bangkai mereka. Lalu Allah menurunkan hujan lebat, maka semua bangkai mereka hanyut hingga terlempar ke laut. Menurut apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku, bila mana semuanya itu telah terjadi seperti yang diceritakan, maka saat hari kiamat sama halnya dengan wanita yang sedang hamil tua tanpa diketahui oleh keluarganya bilakah dia melahirkan anaknya, di siang harikah atau di malam hari sebagai berita kejutan buat mereka. Ibnu Majah meriwayatkannya dari Muhammad ibnu Bashar, dari Yazid ibnu Harun, dari Al-Awam ibnu Hausyab dengan sanad yang sama dan lafaz yang semisal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, maka leburlah tubuhnya sebagaimana timah yang dibakar. Lalu Nabi Isa menancapkan tombaknya di antara ulu hatinya, maka matilah Dajjal ketika itu juga, sedangkan teman-teman Dajjal melarikan diri. Pada masa itu tiada sesuatu pun yang mau menjadi tempat persembunyian seseorang dari mereka, sehingga pohon pun berkata, "Hai orang mukmin, di sini ada orang kafir." Dan batu-batuan mengatakan, "Hai orang mukmin, di sini bersembunyi orang kafir." Setelah menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman, Allah akan mewafatkan Nabi Isa. Hanya Allah saja yang tahu bila dan di mana Nabi Isa akan diwafatkan. Setelah wafatnya Nabi Isa, dunia kemudian akan mengalami kiamat. Wallahu a'lam bishawab.